Nah, teman-teman, di sini saya juga akan mendemokan bagaimana bentuk laporan keuangan di Aksana. Kalau di Aksana sendiri kita sudah sesuai dengan SAK etap, artinya sudah sesuai dengan standar, maka formatnya semua orang harusnya bisa membaca karena sudah standar tadi ya. Nah, di sini untuk laporan keuangan, kita ada laporan arus kas, buku besar, jurnal, laba rugi, neraca saldo, posisi keuangan, sampai ke rasio keuangan. Nah, yang biasa diakses atau dibutuhkan oleh teman-teman misalkan untuk pelaporan pajak atau mungkin untuk menganalisa secara berkala, mungkin periodenya bulanan ataupun periode tahunan itu bisa dilihat dari arus kas. Nah, ini adalah contoh laporan arus kas. Artinya di sini kita bisa lihat nih nafas dari sebuah perusahaan itu seperti apa umurnya. Nah, kira-kira kas yang kita punya tuh berapa operasional untuk menjalankan usaha ini butuhnya berapa, nah itu kita bisa bandingkan. Jadi perusahaan ini kira-kira bisa bertahan berapa bulan, berapa tahun, dan seterusnya. Itu kita bisa lihat dari sisa saldo kasnya di sini ya, dan arus kasnya periode berjalannya berapa. Nah, di sini kita juga bisa filter periode laporannya apakah mau per bulan ataupun per tahun. Nah, selain arus kas, di sini kita juga ada laporan laba rugi. Nah, untuk laporan laba rugi kita bisa lihat nih untuk usaha kita di periode ini apakah mengalami keuntungan atau kerugian. Misalkan periode laporannya saya ubah menjadi tahun 2024. Kalau yang tadi ini adalah April 2024, saya ubah menjadi tahunan, bukan bulanan lagi. Nah, di sini kita akan tahu nih total laba rugi perusahaannya berapa. Nah, ini kita punya keuntungan 28 juta, contoh aja ya ini. Nah, untuk rinciannya kita bisa tahu nih pendapatannya berapa, kemudian HPP-nya berapa, lalu beban operasional dari perusahaan kita tuh berapa. Jadi semuanya secara general, secara keseluruhan bisa kita lihat. Tidak terikat hanya per project aja kalau di laporan keuangan. Nah, termasuk juga laporan neraca saldo. Nah, ketika kita lihat laporan neraca saldo di sini, nah kita bisa lihat nih apakah neraca kita balance atau enggak. Nah, kita bisa lihat di sini, begitu juga dengan periodenya. Nah, di sini kita bisa lihat periode laporannya, apakah mau bulanan ataupun tahunan. Nah, itu juga bisa dilihat di sini. Kurang lebih seperti itu. Lalu di sini untuk laporan-laporannya juga bisa di-download sebagai PDF. Jadi kita bisa download laporannya. Nah, kalau di aplikasi mobile nantinya yang keluar hanya laporan seperti ini dan langsung bisa di-download sebagai PDF. Kemudian bisa juga difilter berdasarkan periodenya juga. Nah, tapi untuk rincian-rinciannya kami sarankan untuk mengakses laporan keuangan ini melalui website. Kurang lebih seperti itu.